Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga sujud kita semua, ruku kita semua, dan takbir kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbalatus adunna yauma izin anin naim. Kelak di yaumil qiyamah, bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihisab setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih Al-Imam Ghazali mengatakan bahwasannya ada beberapa nikmat yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sahur di bulan suci Ramadan. Meskipun di dalam sahur itu kita bercengkrama sambil mengobrol dengan keluarga kita, ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada keberkahan di dalamnya. Dan yang kedua adalah ketika kita melakukan buka puasa di bulan suci Ramadan, meskipun kita sambil bercengkrama dengan kerabat kita, dengan anak istri kita, dengan keluarga kita, ini pun tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam berbuka puasa itu sama ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bulan yang penuh dengan berkah, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa marilah kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebagai bentuk salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semuanya umatnya mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya perlu perjuangan apabila kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang nabi yang bernama Balia ibn Malakan, yang atau lebih dikenal dengan Nabi Al-Khidir alaihissalam, beliau pernah berkisah kepada seorang ulama yang bernama Ahmad Alwi Al-Hasani. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, sesungguhnya apabila umat akhirul zaman mengetahui bahwasannya di Raudhah min Riyadil Jannah terdapat lembaran-lembaran putih yang sangat harum mewangi, yang di dalamnya terdapat nama-nama yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap harinya di lembaran itu, nama itu ada yang tercatat dan ada pula yang terhapus kembali karena diakibatkan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya ada nama yang bertuliskan dengan tinta emas yang tidak akan pernah terhapus hingga yaumil qiyamah, dan orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan sesungguhnya orang yang bertuliskan dengan tinta emas di lembaran-lembaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah golongan umat manusia yang senantiasa selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dirinya dalam keadaan ada maupun dirinya dalam keadaan tidak ada. Dan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan selalu mendawamkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun daripada itu, salawat yang kita sampaikan bukan hanya dengan lisan saja, tetapi harus mengikuti daripada sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri pengorbanan kita kepada Nabi itu adalah salah satunya dengan berusaha sekemampuan tenaga dalam melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad itu dan kecintaan Nabi itu kepada umatnya. Dikisahkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat, dalam beberapa hari menjelang kewafatannya, bahwasannya ketika dalam khutbah terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlihatkan rasa sakitnya dalam menyampaikan bait-bait atau syair-syair indahnya ketika khutbah terakhirnya. Namun beliau memperlihatkan wajah yang sangat indah. Beliau memperlihatkan wajah yang sangat bijaksana dan begitu tegasnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan pada saat itu melihat bahwasannya inilah isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan para sahabatnya dan umatnya tentu pada saat itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun dari mimbarnya, lalu kemudian melangkah ke rumah Umar bin Khattab, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Umar bin Khattab untuk keluar terlebih dahulu di dalam rumahnya karena malaikat Jibril sudah berada di halaman Umar bin Khattab, di halaman rumah Umar bin Khattab. Tak lama kemudian malaikat Jibril memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabiullah Muhammad, wahai sahibul Quran, aku ingin menyampaikan kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin menyampaikan salam penghormatan kepada engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Jibril, apakah ini saat-saat aku akan kembali kepada Allah, dan apakah ini hari-hari aku akan berkumpul dengan orang-orang yang dirindukan olehku, yakni para nabi dan rasul terdahulu? Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabiullah Muhammad, betul, dimulai hari ini sampai 14 hari ke depan engkau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Namun wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin bertanya kepada engkau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa permintaanmu sebelum engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Jibril, sebelum aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku ingin Allah pun menjawab segera doa yang aku panjatkan. Silakan, kata malaikat Jibril, silakan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akulah malaikat Jibril alaihissalam yang akan menjadi saksi dengan Allah Subhanahu wa taala atas doa yang engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Jibril, tolong sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan engkau timpakan azab kepada umatku akhiru zaman sebagaimana engkau telah timpakan azab kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Nuh. Lihat, bayangkan pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mementingkan dirinya, tetapi beliau itu mementingkan umat akhirul zaman saking cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhirul zaman. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadahkan tangannya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku ingin mengetahui bahwasannya apakah dosa-dosa umatku akhir zaman selalu engkau ampuni, dan kapan waktunya tertutup pintu taubat bagi umatku di akhir zaman. Maka
Nabiullah Muhammad SAW memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doanya dengan segera. Tak lama kemudian malaikat Jibril dengan sorban yang dibawanya memeluk daripada Rasulullah SAW untuk diperdengarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa daripada Rasulullah SAW yang pertama, wahai sahibul mi'raj, wahai Rasulullah SAW, aku tidak akan menimpakan azab kepada umatmu akhir zaman, tetapi apabila ada orang yang menghina engkau wahai Muhammad, ada orang yang membenci engkau wahai Muhammad, dan ada orang yang membenci Al-Quran, yang menghina Al-Quran dan menghina daripada zuriyah Rasulullah SAW yang berakhlakul karimah, maka hukuman dan peringatan dariku berlaku untuknya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Rasulullah SAW, bahwasannya aku selalu mengampuni umatmu di akhir zaman, meskipun umatmu itu melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sangat besar, tapi aku yang maha bijaksana, aku yang maha pengampun, akan selalu memaafkan orang-orang yang selalu bertobat kepadaku. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Rasulullah SAW, dan aku menutup pintu taubat dari umat akhir zaman itu ketika ruh berada di dalam kerongkongan. Maka bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apabila kita melakukan kesalahan dan dosa setinggi gunung, sebesar gunung, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan seluas bumi dan lautan. Maka apabila kita telah melakukan kehilapan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, aku ingin menyampaikan kembali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan manakah yang ingin engkau ambil ketika engkau berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat Jibril mengatakan, yang pertama adalah jalan kematian yang tidak terasa sakaratul mautnya, seperti halnya engkau berpindah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tanpa sedikit pun engkau merasakan sakaratul maut. Yang kedua, apakah engkau akan memilih jalan kematian dengan jalan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik engkau ketika perjalanan ataupun engkau ketika tidur ataupun bahkan ketika engkau dalam peperangan. Kemudian yang ketiga yang Allah tawarkan adalah, apakah engkau akan memilih jalan kematian yang di dalamnya terdapat hikmah bahwasannya akan Allah turunkan ampunan dan kasih sayang teruntuk umat akhir zaman, umat yang sangat engkau cintai wahai Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memilih jalan yang ketiga, jalan kematianku, yakni semoga dengan jalan kematianku yang ketiga ini Allah akan menurunkan ampunan dan kasih sayang terhadap umatku akhir zaman. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau memilih jalan yang seperti kematian orang biasa? Rasulullah menjawab, wahai malaikat Jibril, tidak, ini yang aku pilih. Yang terpenting aku Muhammad yang merasakan sakaratul maut itu, tetapi tidak untuk umatku. Bayangkan pengorbanan dan cinta Rasulullah SAW terhadap umat akhir zaman begitu besar. Maka pertanyaan, apa yang bisa kita kembalikan kepada Rasulullah SAW atas pengorbanan beliau? Yang salah satunya tiada lain agar kita berusaha dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sunnah Rasulullah SAW yang paling sederhana yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita bangun tidur, maka langsunglah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu memegang handphone, jangan dulu langsung bergegas ke air, tetapi ketika kita bangun dari tempat tidur kita, maka menghadaplah ke kiblat dan bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur dan kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah yang pertama, dan ini merupakan ajaran para nabi dan rasul terdahulu, lakukanlah sujud ketika engkau bangun dari tidurmu.
Kemudian setelah bangun dari tidur itu melakukan sujud, bergegaslah ke kamar mandi untuk melakukan wudhu terlebih dahulu dan melaksanakan mandi sebelum sholat subuh. Inilah merupakan sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita senantiasa bisa meniru sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwasannya orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan namanya itu akan tertulis dengan tinta emas di lembaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu menjaga sholat 5 waktunya dan menghidupkan sholat yang sunnah dan senantiasa dirinya itu selalu gemar berbagi kepada orang lain. Karena berbagi ini merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an sebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Qur'an menyebutkan ciri orang yang telah bertakwa kepadaku, kata Allah, adalah orang yang senantiasa gemar bersedekah, orang senantiasa gemar berinfak atau berbagi untuk orang lain. Inilah salah satu bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita itu berbagi dalam keadaan sempit maupun berbagi dalam keadaan lapang. Terlebih bantulah bagi orang-orang fakir dan miskin, belilah makan bagi orang-orang yang kelaparan, santunilah para yatim piatu. Inilah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah adalah seorang yang berharta atau orang yang memiliki keluasan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan rezekinya itu, dengan hartanya itu, dirinya gemar membantu orang lain. Kemudian yang ketiga adalah seorang istri yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan senantiasa taat kepada suaminya. Nah, inilah hal-hal yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah seorang suami yang senantiasa berusaha mencari nafkah untuk anak istrinya, untuk keluarganya, dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi oleh dirinya, sehingga seorang suami ini sangat sedikit dalam tidur dan makannya. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah, dan tentunya kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan agar kita menjadi pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya salah satu jalan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan membentuk pribadi kita yang selalu la'allakum tattaqun, pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang benar dari Allah dan Rasulnya. Apabila ada kesalahan, itulah khilaf dari diri saya pribadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.